Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di kelas terbuka ya. Sekarang kita masuk lagi ke tutorial Python-nya nih ya. Kita masuk ke episode 33 ya, dimana kita akan belajar tentang nested list nih. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah bikin list secara sederhana ya. Misalkan nih, kita bikin data 0 gitu ya, langsung aja deh. Misalkan 1, 2 gini ya. Udah list sederhana teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan, contoh ya, kita pengen bikin list di dalam list. Nah, itu berarti ya komponen-komponen listnya itu adalah list itu sendiri ya. Nah, gimana cara buatnya? Misal ya, kita bikin aja gini. Data 2 gitu ya, terus 1 deh. Yang kita bikin adalah 34 ya. Kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita punya data list biasa ya, ini kan bisa bentuknya kayak gini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita print, teman-teman semua, ini jadi gini kan ya. Ini adalah list biasa, lihat biasa, list biasa ya. Lias lagi, list, nah gitu ya. Ini adalah biasa sama dengan, ini adalah si data list ya. Mana data listnya? Banyak banget data list. Nah, itu dia ya. Kan ini ya, ini adalah si data listnya. Coba kita keluarin dulu ya. Nah, hasilnya adalah ini, teman-teman semua ya. Gampang banget ya, gampang banget. Ini seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya list di dalam list. Nah, bentuknya gini ya. Ini adalah kita bikin data list 2D aja ya. List 2 dimensi. Oke, 2 dimensi. Itu bentuknya gini. Jadi kan kita udah punya ini ya, data 01 ya. Kita masukin di sini teman-teman semua. Data 0. Oke, sama data 1 gitu ya. Jadi sekarang kita punya beda nih ya si bentuk listnya. Mungkin adalah list 2 dimensi ya. Ini adalah kita bikin gini. Adalah list 2D ya. Kayak gini. Oke. Nah, ini coba kita keluarin. Ini adalah Python terus main.py kayak gitu. Nah, munculnya adalah kayak gini. Lihat ya, beda ya. Yang satu itu adalah satu list biasa. Yang bawah itu bedanya adalah dia bentuknya adalah list di dalam list ya. Nah, nanti ini bisa beda-beda ya. Misalkan kita mau 5 gitu ya. Ini bisa nih ya. Kita bikin kayak gitu. Lihatnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke Bang, kalau dicampur bisa nggak Bang? Bisa ya. Ini kita coba campur dengan data list biasa ya. Nah, bisa nih dicampur semuanya ya. Sekarang jadi kita punya list ini, terus punya list yang ini lagi. Oke Bang, kalau misalkan ditambahin dengan nomor biasa bisa nggak? Bisa ya. Kita bikin gini. Nah, sekarang jadinya campuran ya antara list dan angka. Begitu ya, lihat. Jadi kita punya list 1, 2, list 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Pertanyaannya, Bang, terus gunanya buat apa? Nah, gunanya buat apa? Gunanya adalah kalau nanti kita punya data yang berseri misalnya ya. Misalkan gini deh, kita punya data ya. Misalkan ini contoh penggunaan ya. Ini adalah contoh penggunaan. Oke. Nah, misalkan ya, kalau kita punya data peserta deh ya. Misalkan gini. Peserta 0 misalkan ya. Misalkan pesertanya punya nama adalah si Ucup. Oke, punya umur 25 misalkan ya. Terus ini kita bikin ini adalah laki gitu ya. Udah gitu kan? Udah ya. Nah, terus misalkan kita punya peserta yang kedua itu adalah si Otong. Oke, misalkan umurnya adalah masih kecil dia, 10 tahun. Oke, kita tulis di sini adalah laki misalkan ya. Nah, terus kita punya peserta 2 itu adalah misalkan ya namanya adalah Dedeh gitu. Terus kita kasih di sini adalah misalkan udah Mama Dedeh ya 50 tahun misalkan ya. 50 tahun. Nah, terus kita kasih ini adalah wanita gitu ya. Nah, terus kita punya list peserta gitu ya. Nah, list peserta isinya adalah ada peserta 0 gitu ya. Peserta 1 terus sama peserta 2 misalkan ya. Nah, kayak gini nih. Nah, sekarang kita jadi punya list peserta ya. Jadinya kita punya data yang lebih kompleks nih ya. Misalkan peserta sama dengan ini adalah list peserta. Oke. Nah, jadinya lebih mantap ya. Coba kita keluarin di sini adalah Python main.py. Nah, sekarang kita punya ini nih. Punya ini Otong dan Dedeh ya. Oke, terus kita mau coba ngeprint ya. Misalkan ya kita mau ngeprint dia supaya bisa ditampilkan. Oke. Nah, gimana caranya? Bisa ya kita pakai for. Misalkan peserta. Oke. In. Oke. List. Peserta. Nah, gitu ya. Nanti kayaknya kita coba belajar tentang looping ya.
peserta ini salah satu contoh aja ya. Nanti kita coba gimana caranya ya biar lebih enak gitu ya untuk ngeloopingnya. Kita udah belajar tentang enumerate belum ya? Coba saya lihat dulu ya. Oke, kayaknya kita belum belajar enumerate ya. Nanti coba kita bahas tentang enumerate ya. Kita bikin gini dulu aja deh ya. Misalkan kita udah punya list peserta, terus kita print ya. Kita print, ini adalah nama gitu ya. Namanya kan tadi kita punya di sini ada peserta, oke, di 0 ya, di 0. Gini aja. Oke, misalnya kita bikin kayak gini. Nah, nanti akan keluar si pesertanya aja, teman-teman semuanya. Lihat, ada nama ya, terus ada namanya semuanya. Oke, kita bikin lagi ya. Kita bikin di bawahnya ada print lagi, kita kasih F, umur gitu ya. Kita kasih tab deh ya, biar agak rapi. Kita kasih tab di sini. Terus kita kasih di sini adalah peserta, ini adalah 1 gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, akan muncul si umurnya ya. Terus kita tambahin juga di sini misalkan kelamin ya. Ini gender. Oke, kita kasih gender di sini ya. Coba kita clear. Dan oh ya, biar lebih mantap, ini kita kasih enter ya di sini ya. Oke, biar nanti terpisah nih. Coba kita keluarin ya. Nah, lihat jadinya kayak gini ya. Ucup, Otong, Dede. Oke, keren ya, keren banget. Nah, itu yang bisa kita lakukan teman-teman semua dengan penggunaan nested list ini ya. Jadi nanti lebih mudah ya penggunaannya gitu daripada kita pakai gini-gini doang ya. Jadi kita punya misalkan bikin list nama gitu ya, list umur, list gender, jadinya terpisah ya. Jadi kita nggak bisa nge-track nih. Nah, kalau pakai nested list jadinya bisa lebih mantap begitu ya, lebih mantul kesana kemari. Oke. Ya, itu adalah untuk nested list ya. Gampang banget ya, gampang banget teman-teman semua. Nah, tapi ada permasalahan nih. Beberapa operasi itu tidak bisa kita gunakan untuk nested list ya. Salah satunya adalah untuk memori begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau mengcopy ya, mengcopy ini semua. Nah, ini ada permasalahan dengan reference ya, reference-nya. Oke. Nah, referensinya gimana? Jadi sekarang gini, misal ya, saya punya bikin dengan cara gini ya. Saya punya list copy. Oke, misal ya, kita udah ngelakuin dengan yang sebelumnya, list gimana? List peserta. Oke. List mana tadi? Peserta titik copy. Nah, ini kan dengan yang sebelumnya ya. Kita udah belajar tentang copy nih. Nah, coba sekarang kita print si list copy-nya ya. Kita print ke bawah. Nah, di sini ya kita ganti ini menjadi list copy. Oke. Ini menjadi list copy gitu. Oke ya, kayak gini. Terus kita keluarkan. Nah, sama ya, hasilnya adalah sama. Nah, sekarang nih, kalau misalkan ya, saya coba peserta 0, oke, di sini ya, setelah list copy nih, di sini ya, kita ganti nih, peserta 0 misalkan namanya ya. Namanya kita ganti ya, jadi misalkan jadi Michael ya, Ucup berubah menjadi Michael. Oke. Terus kita print lagi ya, kita print di sini. Terus kita print di sini ya. Dua-duanya kita print. Oke, apa yang terjadi ya? Coba kita print, kita save, kita clear, kita keluarin ya. Nah, lihat yang terjadi teman-teman semua. Lihat ya. Yang ini berubah jadi Michael, yang ini juga berubah jadi Michael. Jadi dua-duanya somehow berubah jadi Michael. Padahal yang kita rubah adalah sebenarnya yang awal ya, yang list peserta. Nah, sekarang jadinya dia itu mengcopy hanya bagian luarnya aja. Yang dalamnya, yang ini nggak ke-copy ya. Kenapa? Karena ini list ini ternyata masih di satu reference, yaitu di peserta 0 ya. Jadi kalau kita nge-copy yang ini, itu tidak berpengaruh ya. Kalau kita ngerubah si peserta 0, nanti si yang data juga, yang copy ini yang baru, ya dia juga akan ikut berubah. Nah, ini akan kita bahas ya di tutorial selanjutnya kenapa jadi kayak gini ya. Nah, tapi di luar itu semua, kita sekarang sudah berkenalan tentang list 2 dimensi ya, atau list nested list ya. Jadi di dalam list ada list begitu ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang lebih efisien ya dengan menggunakan nested list ini. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah tentang nested list. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang reference untuk atau copy ya, gimana caranya mengcopy yang list di dalam list ya di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. See you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.